Hai Instan Kalbe, perkenalkan saya Eli dari HRD-GA PT Vinusol Prima Pharma Internasional. Untuk di Greget Plastik Season 2 ini sebenarnya karyawan Vima udah familiar ya. Jadi dengan awal di Greget Season 1 itu mereka juga sudah tahu. Jadi pada saat ada season kedua mereka sudah familiar. Jadi mereka juga exciting nih. Season 2 ada apa ya gitu kan. Karena memang waktu itu kan Dropbox-nya belum datang. Nah setelah datang mereka jadi oh ini loh Dropbox yang akan ditempatkan di Vima. Nah memang untuk posisi kita letakkan hanya di office karena memang untuk mengantisipasi apa aja bisa masuk ke situ kan. Nah karena ditaruh di sini teman-teman tuh jadi kok cuma di office lokasinya, kenapa di tempat lain nggak ada. Nah dari sini kita jadi berpikir oh iya ya berarti mereka berantusias untuk ikut di campaign di Greget Plastik Season 2 ini. Untuk tim Vima, tim GA sendiri sebenarnya tidak banyak. Jadi kita nggak mungkin melaksanakan campaign Greget Plastik kedua ini sendirian gitu ya. Jadi kita melibatkan teman-teman. Nah kebetulan di Vima sendiri ada komunitas. Jadi di situ komunitas Live to Learn. Jadi kita itu akan selalu belajar gitu. Hidup tuh belajar. Ya. Di situ saya menyampaikan ini loh kita kali ini ada campaign. Nah di sini ada beberapa teman yang juga akhirnya mau terlibat di campaign Greget Plastik Season 2. Salah satunya plus dari quality juga dari untuk kondisi cek di lapangan kita dibantu dengan Budian dari tim Cleaning SOS. Hai Insan Kalbe, saya Pras dari Quality Assurance PT Vima. Walaupun saya dari Departemen Quality Assurance, saya tetap mensupport gerakan Greget Plastik 2 ini karena sebelumnya saya pernah mengikuti Greget Plastik 1. Walaupun saya dari Departemen Quality Assurance yang bukan merupakan bagian dari Departemen GA, namun saya tertarik untuk berpartisipasi dalam gerakan ini. Salah satu gerakan yang dilakukan yaitu dengan memanfaatkan sosial media seperti Instagram, TikTok, maupun WA Group. Salah satu aktivitas yang kita lakukan di aplikasi TikTok yaitu dengan memberikan edukasi kepada teman-teman di Vima untuk bagaimana cara melakukan penanganan terhadap sampah botol plastik yang kita terima, yaitu dengan cara melakukan pembersihannya, terus pembuangan bagian plastiknya, dan memasukkan ke dalam Dropbox yang sudah disediakan di masing-masing area. Setelah dilakukan edukasi menggunakan sosial media tersebut, reaksi dari teman-teman Vima cukup antusias karena mereka memberikan feedback dan menjadikan hal ini sebagai topik pembicaraan di masing-masing departemen untuk apakah kamu sudah melakukan gerakan Greget Plastik atau belum, apakah hari ini kamu sudah membawa botol plastik atau belum, seperti itu. Jadi dari edukasi di sosial media tersebut lalu disampaikan dari mulut ke mulut antar teman-teman kita secara personal, menyebabkan gerakan ini menjadi lebih efektif. Ya, sebagai informasi, PT Vima telah mengikuti gerakan Greget Plastik Season 1, di mana di gerakan Greget Plastik Season 1 kita telah memberikan edukasi dan awareness kepada karyawan untuk membawa botol tumbler sendiri. Selain itu, di PT Vima juga menerapkan kebijakan untuk karyawan baru diberikan sebuah botol tumbler. Sedangkan untuk botol-botol sampah yang kita peroleh merupakan sampah dari meeting, mengingat era pandemi. Selain itu, sampah botol diperoleh dari karyawan yang mengumpulkan di rumah, selanjutnya dibawa ke kantor untuk dimasukkan ke dalam Dropbox. Hai para Insan KB, saya Dian dari SOS. Tugas saya di sini kebersihan dalam PT Vima. Ya, di Vima kan hanya ada satu Dropbox, jadi kita punya inisiatif untuk menambah Dropbox minimal 5 box. Dan itu juga diantaranya ada di QC, yang satu di QC, satu di QA, di kantin, di TS, di Audi. Dan itu untuk permintaan karyawan yang sangat ingin lebih gampang atau lebih mudah dan lebih dekat gitu kan, daripada kita harus sulit-sulit untuk lobby dulu untuk membuang sampah plastik tersebut. Jadi kita punya inisiatif untuk melakukan menambah Dropbox itu di semua area. Dan untuk penambahan Dropbox ini pun sangat efektif karena selama 3 hari aja kita tuh udah full dengan botol-botol tersebut. Kalau kita cek itu memang real botol full dan isinya pun bersih. Sebelum mereka membuangnya pun mereka harus membersihkan karena kan sudah statementnya diberikan seperti itu dari Vima. Jadi dengan seperti itu ya dalam seminggu pun kita itu bisa menghasilkan banyak botol yang sisa yang mereka berikan kepada kita. Nah
Dengan begitu juga dari hasil penemuan kita juga nih, di dalam blok-blok itu terdapat botol air mineral. Dan lucunya lagi, itu ada botol sampo, botol kecap, dan botol saus, sebagainya gitu. Nah, tapi sih setelah kita periksa di dalam blok-blok tersebut sih, ya botolnya itu udah bersih karena mereka mengikuti treatment yang diberikan di FEMA gitu kan. Sebelum pembuangan botol tersebut, mereka harus mencucinya terlebih dahulu dan lebih efisien lah buat tidak mengundang binatang-binatang untuk mendekati botol tersebut.